Halo, assalamualaikum. Olight Hero T9. Melihat penampakan charging case-nya, sekilas seperti mengingatkan pada produk TWS branded yang harganya sejutaan. Tapi tenang, ini harganya terjangkau kok. Dan lagi, Olight Hero T9 ini punya tips half in ear. Ya, jadi charging case-nya ini cantik ya, punya finishing glossy dengan warna biru gelap yang nyaris hitam dan untungnya tak gampang kotor. Kabarnya finishingnya pakai PVD coating, suatu jenis coating yang kalau saya baca-baca sih ini bikin lapisan luar ini makin tahan lama. Dan logo Olight tercetak di sisi depan, di mana di sisi yang sama terdapat LED indikator ya. Sementara di sisi bawah terdapat port USB Type-C. Dan earphone-nya juga full glossy dengan aksen two-tone. Finishingnya sejauh ini lembut di kulit dan juga tidak mudah goyah di telinga. Untuk fitur, Olight lagi-lagi menyematkan Bluetooth 5.3 terbaru dengan kodek yang didukung adalah ESC dan juga SBC. Playtime diklaim hingga 4 jam dan charging case-nya punya tambahan baterai 300 mAh. Untuk pairing, cukup buka tutup case-nya, maka Olight Hero T9 ini akan terdeteksi di smartphone kita. Punya sensor sentuh dengan kontrol seperti ini, yaitu tap 1 kali untuk play atau pause, tap 2 kali untuk atur volume, kiri turun, kanan naik, dan tap 3 kali untuk pindah track, kiri previous, dan kanan next track, sementara tap and hold itu untuk mengaktifkan voice assistant. Ya, tidak ada mode gaming maupun mode ANC atau transparansi ya di TWS ini, yang mana sesuai level harganya. Untuk sound karakter dan quality, earphone ini termasuk yang perlu di burn in dulu agar suaranya lebih enak. Karena di awal pemakaian suaranya terasa sangat tajam di telinga. Namun setelah beberapa hari pakai, dengan rata-rata 2 jam ya playtime-nya per hari, suaranya sudah jauh lebih enjoyable. Bassnya nendang, punch-nya terasa banget, powernya hadir meski memang tidak terlalu bulat ya, tapi cukup empuk. Agak longgar, kurang rapi, dan sektor low ini sedikit terasa lebih tajam dari yang seharusnya. Tapi buat vokal, earphone ini terasa bening alias clear sekali. Tidak ada gaung yang signifikan terasa dan suara penyanyi, podcaster, ataupun host video yang saya tonton terasa natural. Treble sayangnya tidak sejernih yang saya harapkan ya, masih ada bass longgar yang masuk ke sektor high ini. Ceringnya sih cukup, agak over ya malah, sedikit banyak masih terdengar suaranya cukup tajam bagi saya. Overall, earphone ini kuat di sektor mid alias vokal, jadi bakal enak buat nonton dan juga video call. Terlebih dengan fitting half in ear sepertinya memang lebih ditujukan buat streaming dan juga komunikasi. Dipakai sambil kerja sih ini oke, tapi catat suaranya cenderung tajam ya. Yang jelas, earphone ini lulus dengan baik di driver quality test atau bass shaker test tanpa rattle. Dan virtualisasi yang dihadirkan juga bagus, arah suara bisa diperdengarkan dengan akurat, dengan staging yang tidak sempit, meski kadang balik lagi ya. Kalau fittingnya geser, stagingnya lumayan berantakan. Ya, isolasi yang ketat, sulit ya dihadirkan di half in ear seperti ini, jadi ini buat yang butuh earphone yang tetap bisa dengar keadaan sekitar saja. Tapi buat gaming ini masih aman, di mana di PUBG Mobile ekor langkah yang tersisa hanya sekitar 2 langkah saja rata-rata ketika saya mendadak berhenti berlari, dan suara saat menembak di mode single shot sudah on point. Yang penting detail suara terdengar dan arahnya bisa ditebak. Mic-nya kita dengarkan dulu yuk bareng-bareng. Ini adalah contoh rekaman audio dengan mikrofonnya Olight Hero T9. Silahkan disimak ya karakter suaranya apakah natural atau seperti suara robot. Apakah powernya atau gainnya cukup, dan apakah detailnya jernih. Habis itu dengerin juga dari noise di belakang apakah masuk atau tidak, dan tolong dinilai apakah segini proper buat komunikasi, atau buat meeting online, atau bagus banget buat konten, atau malah jelek. Langsung komen aja sekarang juga ya. Oke, mikrofonnya punya karakter perekaman suara yang menurut saya cukup natural. Detail bisa terekam dengan cukup baik, namun memang tidak terlalu jernih. Dengan gain yang rata-rata saja, saya nilai ini proper buat komunikasi saja jadinya. Olight Hero T9 ini dijual di harga Rp299.000. Bisa didapatkan di official store Olight di beberapa marketplace ya. Dengan semua atribut yang dimiliki, rasanya TWS earphone ini menonjolkan looks dan finishing yang terasa cukup premium. Versi Bluetooth terbaru dan juga suara vokal yang jernih. So, ya bukan buat basshead ya jelas, bahkan rasanya bukan buat enjoy detail musik gitu ya. Tapi lebih buat dipakai bekerja sambil nyetel podcast atau streaming konten YouTube kesayangan, misalnya nonton video saya, bisa.
Penting ya memang menyesuaikan karakter earphone dengan kebutuhan yang sedang Anda cari. Dan ini termasuk fiturnya esensial saja, tidak berlimpah juga, jadi harganya berbanding fiturnya saya nilai fair. Yang jelas masih oke saat diajak bermain game, jadi lumayan multipurpose lah ya. Dengan catatan, kamu emang lagi cari TWS earphone yang tipsnya half in ear seperti ini. Oke, bijak dalam memutuskan ya. Videonya sampai di sini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.